Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama resmi bebas murni setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari. Sejumlah agenda pun telah direncanakan untuk dilakukan oleh pria yang kini ingin dipanggil BTP itu. Sejumlah pihak kini menerka langkah apa yang akan dilakukan oleh BTP tidak hanya terkait kehidupan pribadinya tetapi juga langkahnya di bidang politik. Bersama saya Ami Ardini, Prime Time Talk hari ini akan membahas tema setelah Ahok bebas, dan sudah hadir bersama saya di studio ada salah satu pendukung Ahok, ada Susi Rizky dan politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat petang Pak Andreas, selamat petang juga Bu Susi. Terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, ini setelah Pak BTP bebas sudah bertemu atau sudah berkomunikasi belum? Belum, karena memang kita belum ada akses ke sana ya. Jadi teman-teman aja paling menyelenggarakan acara sendiri untuk menyambut kebebasan Ahok. Acara apa yang diselenggarakan? Tadi di Kalijodo teman-teman relawan semua kumpul dari jam 2 dan juga yang jauh-jauh kirim bunga. Menyatakan kegembiraan kita gitu ya. Oke, tetapi ada rencana nggak sih bahwa nanti akan bertemu antara Pak Ahok sekarang kan minta dipanggil BTP, Pak BTP ini dengan para teman Ahok seperti itu ataupun juga mungkin pendukungnya yang lain? Saya pikir pasti nanti ada ya, tapi mungkin ini beberapa hari ini masa tenang dulu. BTP juga mungkin akan menyediakan waktu untuk keluarga dulu sementara. Oke, tetapi setelah Pak BTP ini sudah selesai menjalani masa hukumannya seperti itu, kemudian sekarang sudah keluar, apa sih harapan dari para pendukung teman Ahok seperti Mbak Susi ini yang apa ya, yang ingin disampaikan terhadap Ahok? Kalau kita sebagai pendukung maunya sih beliau terjun lagi ke dalam dunia politik, karena sosok seperti BTP ini kan jarang kita temui di dalam dunia politik, dalam pemerintahan gitu ya, dan dia sudah menjadi inspirasi buat banyak orang. Jadi sayang sekali kalau Ahok juga BTP juga nggak terjun lagi, apalagi juga pendukungnya masih banyak gitu loh. Dan itu jadi modal ya, karena masih populer. Masih populer banget. Sampai saat ini teman Ahok itu masih ada, kalau yang dari netizen itu ada berapa banyak? Kalau jumlah sih kita nggak bisa sebut ya. Tapi kalau sampai hari ini orang masih nungguin dia, kalau cerita soal Ahok masih nangis, itu kan luar biasa. Bahkan bapak-bapak banyak yang sampai nggak mau nonton TV, baru hari ini nonton TV lagi karena Ahok sudah keluar gitu. Dan saya rasa itu bukan hanya kekaguman biasa, karena sampai 2 tahun itu kan waktu menunggu yang panjang. Tapi sampai hari ini orang masih sayang sama dia gitu. Kalau kita bilang sayang gitu ya, bukan cuma kagum. Oke, apakah kekaguman dan sayangnya itu juga sehingga kalau banyak orang yang mungkin bebas dari penjara seperti itu, tapi kalau hari ini kita lihat bahwa exposure termasuk juga media itu ketika Ahok keluar dari penjara ini begitu besarnya. Apakah ini semua memang karena banyak yang sayang atau bagaimana kalau dari mata kalau saya lihat itu ya, kekaguman teman-teman dan rasa terima kasih kita, hormat sama BTP atas apa yang telah dia korbankan buat orang banyak, atas apa yang telah dia kerjakan kemarin ketika masih jadi gubernur, perhatiannya terhadap orang kecil, itu kan menggugah kita. Walaupun mungkin bukan kita yang langsung merasakan efeknya, tapi kan kita selama ini nggak pernah lihat ada pejabat kayak gitu. Nah, jadi itulah yang dikenang orang gitu ya sampai hari ini. Kalau Pak Andreas ini lihatnya, apakah sudah sempat juga berkomunikasi ataupun juga bertemu? Saya kemarin ketemu Pak Jarod gitu. Pak Jarod? Ngobrol banyak dengan Pak Jarod, dan hari ini Pak Jarod pergi ikut menjemput beliau. Tapi pertama saya ucapkan selamat pada Pak Ahok karena beliau hari ini mulai menghirup udara kebebasan gitu. Dan satu hal yang saya harus respect gitu kita sama Pak Ahok, karena beliau melalui semua proses hukum itu secara kesatria. Saya tidak semua hal saya setuju dengan Ahok gitu, tapi saya melihat dalam proses ini Ahok benar-benar seorang figur yang kesatria gitu. Dia menunjukkan dari dalam proses hukum, di dalam situasi yang begitu sulit, dia taat hukum dan kemudian dia menjalankan semua proses hukum, dan bebasnya Ahok ini adalah bebas murni gitu, bukan bebas bersyarat. Dia bahkan pernah menolak bebas bersyarat gitu, untuk kemudian dia jalankan bahwa ini dia keluar dari tahanan dalam posisi sebagai seorang yang bebas murni dari posisi di tahanan. Kemudian hal yang berikut juga saya perhatikan bahwa
ya sebagai warga negara dia memberikan contoh yang baik gitu, bahwa dia taat pada hukum, Taat pada aturan. ya taat pada aturan dan taat hukum, dia taat hukum dan dia ikuti semua proses itu. Dan kalau kita lihat ke depan Ahok ini ya akan jadi apa itu wilayahnya Pak Ahok, gitu. Pak Ahok yang bisa memikirkan dan kemudian memutuskan. Tapi saya perhatikan bahwa dia yang pertama dia punya modal sosial. Modal sosialnya masih cukup banyak, para pendukung Ahok itu masih solid, bahkan ketika dia di dalam tahanan pun modal sosialnya itu tetap terawat gitu, dan itu mereka muncul dari antusiasme kepada figur Ahok ya gitu. Kemudian yang berikut, Ahok ini orang yang mempunyai pengalaman di dalam bidang di dalam politik, baik legislatif maupun di eksekutif gitu. Dan dia juga sudah membuktikan sebagai politisi, dia politisi yang teknokratis. Nah, apakah modal-modal ini membuat Pak Andreas berpikir bahwa ada baiknya Ahok ini kembali? Dia juga seorang politik yang teknokratis. Dia membuktikan bahwa di Jakarta dia bisa memimpin Jakarta bukan hanya sebagai seorang politis, tapi dia seorang teknokratis yang bisa membuat wajah Jakarta menjadi beda. Dan juga hal yang saya salut juga, respect pada Ahok, bahwa dia tahan uji. Ami perlu ingat bahwa banyak politisi-politisi besar itu pernah menghirup udara penjara gitu, udara tahanan. Dan Ahok ya melewati masa itu gitu. Dengan kesatria. Dengan kesatria tadi. Dan ingat Nelson Mandela di Afrika Selatan, atau bahkan di Indonesia Bung Karno, Bung Hatta, itu adalah orang yang pernah ditahan di dalam penjara dan mereka keluar. Ya, bukan sebagai orang yang kalah, tapi mereka keluar. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah karena hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas, ini Pak Andreas pun berpikir bahwa ada baiknya Ahok atau BTP ini kembali ke dunia politik atau bagaimana? Nggak, saya kira Pak Ahok orang yang independen dalam berpikir, dan dia punya sikap sendiri gitu. Saya kira Pak Ahok mungkin perlu waktu untuk mungkin kontemplasi di dalam bagian hidupnya ini. Ya setelah itu dia bisa putuskan gitu. Tapi hal-hal tadi itu menurut saya itu sangat memenuhi syarat. Itu modal besar. Itu modal sosial, tidak semua orang bisa punya sekian banyak pendukung seperti Ahok. Tidak semua orang bisa punya pengalaman di legislatif, eksekutif, dan mempunyai pengalaman teknokrasi yang begitu bagus gitu. Dan juga tahan uji itu. Tidak semua orang tahan uji seperti Pak Ahok. Apakah PDI Perjuangan ini berpikir untuk kemudian mengajak Ahok masuk menjadi anggota PDI Perjuangan? Itu tadi yang saya bilang gitu. Kalau PDI Perjuangan itu partai yang terbuka untuk siapa aja gitu. Ya sejauh dia memenuhi persyaratan dan dia komit dengan ideologi partai, perjuangan partai, sejarah partai, dia bisa masuk gitu. Termasuk Pak Ahok, semua orang terbuka. Karena kalau katanya Pak Jarod kan sebagai salah satu orang yang juga dekat dengan Pak Ahok, bahwa katanya Ahok akan masuk PDI Perjuangan seperti itu. Walaupun sampai saat ini juga belum ada klarifikasi resmi ya bahwa apakah akan masuk, apakah sudah masuk atau bagaimana. Saya nggak tahu persis itu saya belum pernah dengar sendiri dari Pak Ahok. Tapi menurut saya Ahok itu orang yang independen. Kalau dia mau masuk ya silakan gitu. Tapi ya akan jadi plus point nggak untuk PDI Perjuangan kalau misalnya ada Ahok di PDI Perjuangan? Ya kalau soal plus point, minus point itu ya ke depan lah. Tapi yang penting kalau kita lihat sekarang lebih pada Ahoknya gitu. Ya artinya Ahok di mata publik, Ahok bagaimana dalam posisi hari ini. Nah itu yang menurut saya satu hal yang harus menjadi pelajaran untuk publik di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Karena dia pernah menorehkan sejarah gitu. Sejarah di dalam pilkada DKI gitu. Baik, saya ke Mbak Susi. Mbak Susi, bahwa ternyata sebenarnya juga banyak, kalau tadi kan katakan bahwa teman Ahok sendiri mendukung kalau misalnya Ahok atau Pak BTP ini mau kembali ke dunia politik. Nah, apakah ini lewat berpartai atau bagaimana kalau menurut Bu Susi? Kalau di negara kita memang kalau dia mau maju ya harus berpartai. Itu salah satu. Tapi dengan partai politik yang ada sekarang atau seperti apa? Saya pikir tidak mudah ya untuk membuat partai baru gitu, nggak gampang. Jadi lebih baik Ahok bergabung dengan partai yang udah ada, yang kira-kira cocok dengan ideologi dia. Kan tinggal pilih, ada beberapa yang saya rasa Ahok bisa masuk gitu. Daripada membuat partai baru, kemungkinan itu kan seperti ada, tapi susah kalau partai baru. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri, misalnya nanti Ahok memutuskan akan pilih satu partai tertentu, apakah dukungan terhadap Ahok sendiri ini akan tetap utuh, tetap bulat seperti itu? Saya rasa ya.
Karena nggak mungkin Ahok juga milih partai yang nyasar ya kan. Jadi saya yakin pasti dia akan pilih partai yang betul menurut pendukung juga. Jadi saya rasa nggak akan mengurangi dukungan kepada beliau. Gitu. Baik, dan ini kita akan lihat ini Presiden Joko Widodo ini mengaku belum memiliki perencana untuk bertemu dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok setelah bebas. Terkait rencana Ahok akan terjun lagi ke dunia politik atau tidak, Jokowi mengaku menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Ahok. Bertemu nggak Pak, ada rencana bertemu Pak Ahok? Belum ada rencana. Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi sendiri harapannya ke Ahok, apakah dia terjun lagi ke politik atau tidak, Pak? Ya terserah Pak Ahok lah, terserah Pak Ahok. Bapak bersuara soal Pak. Ya, pemirsa, sementara itu calon wakil presiden yang juga mantan ketua MUI Ma'ruf Amin menilai bebasnya Ahok adalah hal yang biasa. Ma'ruf juga mengapresiasi Ahok yang telah patuh menjalani masa hukuman. Biasa saja, dia sudah menjalani sesuai dengan putusan dan dia sudah patuh menjalani hukuman itu, dan itu saya kira bagus ya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pintu Balai Kota akan terbuka untuk mantan rivalnya di Pilgub DKI 2017 lalu itu. Anies menuturkan sebagai warga Jakarta, hak Ahok akan tetap dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kembali dengan keluarga, dan kami dari Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memfasilitasi setiap warga sesuai dengan hak-haknya. Jadi inilah belum ada. Ya, itu kita tadi ada beberapa pendapat dari mulai dari Presiden Jokowi, kemudian juga ada Kiai Ma'ruf Amin, dan terakhir ini ada mantan rivalnya nih di Pilgub DKI Jakarta. Kalau Pak Andreas deh melihat reaksi orang-orang ketika Ahok sudah keluar menghirup udara bebas seperti itu. Ya, saya kalau melihat ya, terlepas dari orang yang ya teman Ahok atau orang yang mungkin berseberangan dengan Ahok, tapi melihat fakta ini, hati kecil orang harus mengakui gitu, bahwa ya ini seorang ksatria di dalam menjalankan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, dan dia keluar tidak sebagai orang yang kalah dengan tunduk, tapi dia keluar dengan kepala yang tegak gitu. Saya perhatikan bagaimana ekspresi dan mimik Ahok, dia sangat tegar gitu dengan berbagai macam situasi. Banyak orang ketika menjalani begitu proses yang begitu lama, mereka down atau menjadi ya tidak ini. Ahok tetap tenang gitu, sehingga saya berharap ya secara pribadi, saya berharap bahwa dia tetap dalam posisi sebagai seorang yang tenang, dengan mungkin juga dia mengalami proses kontemplasi juga di dalam, ketika beliau ada di dalam tahanan, dia mungkin banyak membaca banyak informasi yang dia masa perenungan lah yang dia alami, dan ini akan membuat ya Ahok, ya saya berharap Ahok tampil dengan wajah baru yang lebih elegan gitu. Apakah dari teman Ahok juga mengharapkan ketika BTP keluar ini juga tampil? Karena kan kalau lihat kemarin itu dari suratnya saja bahwa mungkin ingin mengubah nama seperti itu, tidak ingin dipanggil Ahok lagi, tapi melainkan BTP. Banyak yang menafsirkan ini mungkin ini bagian dari ingin tampil sebagai sosok yang baru mungkin. Ya, saya pikir itu sah-sah aja kalau Ahok minta dipanggil BTP. Jadi dia mungkin mau menutup lembaran lama untuk hidup baru gitu. Dan Ahok juga saya lihat orangnya positif gitu ya. Nggak ada dendam, nggak marah. Itu seperti tadi Pak Andreas bilang, kelihatan dari wajahnya dia ketika keluar hari ini. Kita juga semua senang bahwa Ahok tuh tampil dari bahasa tubuh kelihatan bahwa dia gembiranya tuh sungguh-sungguh gitu. Nggak ada rasa marah, nggak ada rasa dendam yang biasanya kita lihat keluar dari orang yang keluar dari tahanan sekian lama gitu ya. Jadi ya oke lah kalau dia mau buka. Sosok baru seperti apa sih yang diharapin kalau dari para pendukungnya Ahok? Saya rasa mungkin atau sudah cukup dengan Ahok yang selama ini dikenal? Saya rasa cukup itu, karena sebenarnya nggak ada masalah kan. Masalahnya di Pak BTP itu kan hanya bahasa aja. Yang penting kan bagaimana pekerjaannya. Selama ini kita udah lihat nggak ada cacat Ahok soal kerjaan. Kepada orang kecil dia atensi,
cara dia menyelesaikan masalah juga selalu tuntas, nggak pernah setengah-setengah. Jakarta beres kan hanya kita lihat di masa pemerintahan Ahok yang hanya sebentar itu gitu. Jadi saya rasa tidak perlu juga merubah secara total karena nggak perlu sebetulnya. Yang penting bagaimana kinerjanya Pak BTP nanti kalau memang dia mau terjun lagi sebagai pejabat publik atau orang yang akan terjun di politik. Ya. Oke, nah kalau bicara soal masih terjun di bidang politik seperti itu Pak Andreas, kita tahu bahwa sebenarnya kan peta perpolitikan di tanah air ini juga sangatlah dinamis seperti itu. Apa yang terjadi ketika mungkin sebelum Ahok berada di dalam penjara atau dalam tahanan itu mungkin bisa saja berbeda dengan situasi sekarang seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya diharapkan yang kalau dari Ahok ini untuk bisa beradaptasi kalau memang terjun kembali ke dunia politik? Iya, tadi poin yang saya sampaikan, Ahok ini bukan anak bawang gitu, bukan anak kemarin sore dalam dunia politik. Dia sudah cukup lama di dunia politik. Dia pernah menjadi bupati, dia pernah menjadi anggota DPR, dia pernah menjadi gubernur. Itu yang saya bilang tadi, poin yang paling penting, dia tahan uji gitu. Jadi sebenarnya dunia politik buat dia bukan hal yang hal yang baru, sehingga saya juga yakin dia tidak akan terlalu sulit kalau dia mau masuk dalam dunia politik. Dia tidak akan terlalu mengalami kesulitan gitu, sehingga buat saya tinggal mungkin Ahok perlu waktu, mungkin dia setelah dia keluar dia relax sebentar, mungkin setelah itu mungkin dia kembali lagi, itu hak dia gitu. Tapi menurut saya Ahok telah menunjukkan kepada publik, kepada dunia bahkan bahwa karena dia juga pernah menjadi salah satu perhatian publik internasional ketika proses pilkada kemarin dengan berbagai macam dinamikanya. Dan dinamika hari ini dan dinamika kemarin ketika proses pilkada memang beda gitu. Tapi kalau saya katakan bahwa ada perubahan, tapi ada juga kesinambungan di dalam dinamika ini gitu, dinamika politik ini. Seperti apa kesinambungannya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.